di SIM KKN kan? Sudah baca di SIM KKN kan? Kalau kasih tahu teman-temannya, kalau masuk ke sini harus menggunakan emailnya UNESA biar saya tidak langsung admit terus, ya, karena akan langsung saya deny, ya. Jadi usahakan sering-sering menggunakan emailnya UNESA. Oke, sudah baca SIM BPM, SIM KKN kan? Sudah. Coba dibuka dulu. Sudah, Bu, sudah. Nah, itu kan sebenarnya ada 4 kelompok ya kita itu. Yang di bawah saya itu kan ada 4 kelompok. Surabaya 12, Surabaya 20, Lamongan 1 sama Lamongan 10. Benar ya? Meskipun saya juga enggak tahu total mahasiswa yang masuk di kelompok saya, yang di bawah saya itu ada berapa orang. Intinya kalau kita mau melanjutkan KKN yang kemarin, yang 2020, kan sebenarnya hampir sama dengan KKN yang 2020. Ya, cuman ini lebih menekankan kepada durasi. Kalau kemarin itu kan durasinya cuma 2 bulan. Nah, sekarang ini kan durasinya 1 semester. Nah, karena ini KKN itu muatannya bukan hanya sekedar kerja di lapangan, tapi lebih ditambahi dengan muatan praktek mata kuliah saudara. Ini agak susah, soalnya sampai sekarang pun belum ada kesepakatan. Ini kan antar jurusan, antar prodi dan antar fakultas bisa saja beda. Contohnya, kalian nggak perlu, kita nggak perlu anu ya, tanya-tanya biodata, saudara bisa nyari biodata saya di informasi dosen, ya. Jadi kalau ada yang dari mahasiswa saya ya silahkan nanti tanya-tanya dari mahasiswa yang psikologi, saya tidak kenal ya, satu-satu saya belum kenal. Jadi kalau kemarin ada yang tanya, Ibu jadi DPL saya belum lihat di SIM KKN. Nah itu yang susahnya di sini. Ntar saya tak langsung buka SIM KKN. Nah sampai sekarang saya belum bisa membuka SIM KKN. Jadi saya hanya bisa melihat SIM KKN saya yang dulu, ya. SIM KKN untuk yang program desa dan sebagainya itu belum terisi di sini. Modul pun juga belum ada di sini. Jadi modul itu modul yang tahun 2020. Jadi itu kayaknya masih istilahnya warisan yang 2020. Terus list program juga belum ada. Ya itu masih yang dulu-dulu. Jadi kalau mau berarti mulai sekarang start yang saya mulai dari yang mana dulu ini. Dulu saya pegang Surabaya 20 sih. Nah, intinya gini saja. Tanpa harus membebani saudara kalau KKN ya. Cuman pikirkan kembali konsep KKN yang sekarang itu karena berbeda dengan konsep KKN yang dulu. Kalau dulu itu kan lebih diarahkan ke wirausaha, terus kemudian kemarin programnya untuk yang bangun desa, yang terakhir itu kan mengajar di sekolah. Nah sekarang kan ada ketambahan lagi yang sosial, itu bakti negara dan sebagainya. Kan ada 5 program yang kemarin dimunculkan. Nah rembukan dengan setiap kelompok, dengan kelompok masing-masing, kira-kira kegiatan apa yang bisa saudara gunakan di sana, lakukan di sana, tapi itu bisa memuat mata kuliah yang terkandung di jurusan masing-masing. Itu yang agak susah, soalnya ini kan saya berhadapan dengan banyak peserta dari banyak prodi. Sorry, saya mulai dari kelompok 1, Lamongan 1. Lamongan 1 itu karena biodatanya tidak ada. Di sini 13 orang, benar? Ketua kelompoknya Lamongan 1 siapa? Mohon izin Ibu, saya. Gak ketok. Sing di. Soalnya nggak kelihatan semua ya. Sorry. Di sini.
Yang mana, Mas? Saya Ibu. Raise hand dulu, Mas. Bisa raise hand nggak? Biar saya bisa lihat di sini. Raise hand? Nggak kelihatan juga sih. Soalnya kan ini batasnya cuma 49. Yang namanya siapa ini, Mas? Muhammad Mahsun Ibu. Siapa? Muhammad Mahsun. Ahsun ini. Iya Bu. Oke, Mas, tolong diidentifikasi. Kelompokmu itu dari jurusan apa saja? Izin menjawab, Bu. Ya, Dari jurusan Bahasa Indonesia, Kimia, sama Psikologi, kalau seingat saya. Kira-kira nanti saudara mau di desa apa ini? Sudah dipilih belum? Belum, Bu. Habis ini akan segera kami diskusikan. Tolong didiskusikan dulu ya secepatnya ya kalau bisa. Terus kemudian ini gini, nggak semuanya yang 13 ini berasal dari desa itu atau di dekat situ. Paling tidak di antara 13 mahasiswa ini ada sama ya dengan kelompok yang lain. Dari 13 ini yang ada di desa itu siapa? Berapa orang? Sehingga nanti yang sering berkegiatan secara fisik ya, itu adalah mahasiswa tersebut atau beberapa orang dari kelompok Lamongan 1, yang lain adalah pensupport. Nah, silakan saudara mau memilih yang mana. Jangan semuanya bakti nasional, bakti negara ya. Yus, terserah wes, aku gak iso ngomong, terserah maunya gimana. Yang penting diidentifikasi dulu daerah tersebut sebenarnya bisa saudara bantu dari sisi apa. Udah gitu aja. Saya tidak memaksa saudara harus sering-sering ke lapangan, nanti saya yang dituntut. Lamongan ini zona apa ini? Zona oranye, Bu. Oranye kalau di sekolah berarti 50-50 ya? Zona kuning yang boleh masuk ya? Itu pun juga separuh-separuh kan? Oranye kayaknya kemarin masih belum diperbolehkan. Saya nggak ngerti ya. Jadi tolong, kalau memang misalnya mau mengarah ke sekolahan untuk yang kegiatan mengajar. Soalnya kemarin itu ada kontradiksi. Ini yang kimia sama bahasa Indonesia itu yang pendidikan atau non kependidikan? Kalau sama bahasa Indonesia itu pendidikan, Bu, dan teman-teman juga pendidikan. Kalau yang kimia? Kalau yang kimianya ada yang non pendidikan, Bu. Kalau kemarin kemarin kan saya DPL untuk KMP. Silakan kalau saudara nanti mau membantu di kegiatan media, Mbak, yang bahasa Indonesia mungkin muatannya ke literasi ya, Mbak ya. Tolong yang bahasa Indonesia tanya ke Bu Tiwi. Kemarin itu UNESA itu lagi gencar-gencarnya mengembangkan literasi, terutama yang untuk yang SD. Nah, barangkali Mbaknya nanti bisa membuat berbagai macam bentuk kegiatan-kegiatan, entah itu media, entah itu program yang bisa membantu kegiatan literasi. Cuman, ini yang saya jadi bingung, apakah nanti itu sama dengan PLP apa enggak? Lah itu makanya saya tanya tadi, Mbaknya itu yang dari bahasa Indonesia itu pendidikan atau non-kependidikan? Kalau yang dari pendidikan berarti itu kan hampir sama dengan kegiatan PLP ya. PPL, daripada bingung. Namanya sekarang PLP. Ya. Wes aku gak ngerti aku, Mbak. Piye enake? Kalau kimia mungkin baru ke support system ya. Atau kalau barangkali mengajar ke yang sifatnya ke IPA yang SD, terserah wes.
mana yang paling enak. Kalau kemarin yang di KMP itu sekolah-sekolah SD yang akreditasinya C ke bawah, itu malah lebih banyak ditolongnya. Tapi kalau nanti program desa misalnya pengembangan kewirausahaan, tapi kewirausahaan masuk dodolan terus sih, terserah wes. Senengannya Bu, mahasiswa itu kan dodolan ya. izin bertanya, Bu. Hmm. Misal kalau di daerahnya mempunyai potensi dan kita melakukan pelatihan seperti itu, bagaimana, Bu? Boleh, nggak apa. Tapi itu tadi kalau nanti mau mengadakan pelatihan, protokol kesehatannya juga harus diutamakan ya. Iya, Bu. Nah, nggak apa-apa. Nggak mau gimana lagi kondisi kayak gini. Saya menuntut saudara sering-sering di lapangan, saya juga nggak berani. Khawatirnya saya juga disuruh ke Lamongan nanti. Kok nek golek daerah ojo sing busuk-busuk ya. Aku bingung aku kalau disuruh nanti survei ke sana. Saya sendirian soalnya. Kecuali kalau nanti ada teman-temannya yang Lamongan jadi satu geruduk ke sana ya itu baru. Tapi kalau sendiri-sendiri lah ya, itu aku bingung. Meskipun Lamongan kan juga deket-deket sini aja, nggak terlalu jauh. Gitu ya. Kira-kira desa apa? Punya gambaran enggak? Lamongan pelosok enggak? Oh, saya mengusulkan Babat saja, Bu. Menemukan apa, Mbak? Saya mengusulkan daerah Babat saja. Babat itu sebelum Lamongan ya? Lamongan ke Tuban itu ya? Ya, kan di situ juga ada Wingko, ada Bu. Nanti Kayaknya bisa. wingko sih nggak terlalu manis. Wingko yang dari tepung tidak terlalu banyak karbohidratnya nggak ada ya? Wes terserah wes Mbak, wes gak melo-melo aku. Kalau sudah program saya hanya mengarahkan saja. Saya menuntut macam-macam saya juga takut. Iya, Ya. Bu, nanti kami Itu diskusi. ya. Iya, terima kasih. Jadi kelompok 13 fix ya, terserah wes. Kelompok Lamongan 1 ya. Lamongan 1 fix ya. Tolong didiskusikan dulu aja. Saya nggak terlalu banyak menuntut harus ini harus itu. Kalau bisa ini yang lain kapan tuh turun lapangannya? Belum kan? Belum. Belum, Bu. Kalau bisa gini minggu depan. Kalau misalnya kegiatan gini, soalnya minggu-minggu ini kan ini minggu depan kan minggu keempat ya. Biasanya kalau minggu keempat itu UPM sudah mulai jalan. Kalau misalnya kalau hari Minggu gimana? Saya di luar Sabtu itu full ya. Gimana? Nggak harus satu ini jadi satu enggak. Per kelompok aja nanti dibuat giliran. Jadi giliran satu siapa, giliran kedua siapa. Supaya nanti ngomongnya lebih enak. Gimana? Kelompok yang tolong dikoordinasi sendiri ya. 4 kelompok ini. Bisa saja loh, Lamongan 1 sama Lamongan berapa Mbak? Lamongan 10 itu berdampingan desanya. Nggak mesti harus, bisa satu kelurahan tapi desanya tetap. Kalau di Lamongan itu sistemnya apa? Kepala desa atau lurah? Ada yang kepala desa, ada yang lurah. Kepala desa, Bu. Kepala desa. Berarti kan penunjukan dari atas toh. Wis delok dhisik wis. Soalnya kalau yang di Surabaya itu bisa antar RT. Jadi kalau RT-nya dasawismanya gede, itu biasanya akan berdasarkan dasawisma. Gitu. Jadi RT ini nanti pecah-pecah seperti model yang dulu, yang di KKN 2020 itu. Jadi RT, bukan lagi. Kan kalau RT di Surabaya itu kan kakaknya lebih banyak dibandingkan kalau di daerah ya. Wis terserah wis, bisa saja satu desa tapi nanti bisa kan dari desa ke dusun ya kalau di beberapa kabupaten kota itu. Nah, nanti ada dusun apa itu boleh-boleh aja sih sebenarnya. Lamongan 1 sama Lamongan 10 bisa kerjasama wis terserah. Saya nggak terlalu banyak protes nanti. Ya, gitu ya. Nah, nanti kegiatannya tolong dilihat di modulnya
KKN untuk yang sekarang itu ada 5 program. Tapi kalau misalnya mau, ini terserah loh ya. Saya nggak bisa mengatakan harus ini, harus itu, enggak. Yang penting untuk yang sekarang, saudara lihat dulu, saudara diskusi dulu dengan teman-teman saudara, kira-kira kalau mau di daerah tersebut dasarnya apa. Terus kalau bisa yang zonanya juga nggak terlalu merah gitu aja loh. Kuning nggak apa-apa, kalau orange nggak apa-apa, kuning malah lebih bagus. Tapi kalau di Jawa Timur kayaknya belum pernah yang namanya hijau. Ya, cenderung malah ke merah. Tuh, jadi hati-hati saja. Saya lebih menekankan saudara hati-hati, jaga kesehatan. Gitu ya. Lamongan 1 ada pertanyaan? Baik, Bu. Oke, Lamongan 10 ya. Saya lihat dulu. 13 orang juga ya. Sudah nemu daerahnya? Belum juga. Yang gini aja loh, Lamongan 1 sama Lamongan 10 diskusi, kira-kira ada enggak 1-2 temennya yang tinggal berdampingan di daerah tersebut. Gimana? Supaya enak ngeceknya. Dan kalau itu nanti sudah diambil sama kelompok yang lain, bukan berarti salah, enggak. Nanti kita bisa menggunakan dusun yang berbeda. Kalau di Lamongan ada RT RW tuh. Jarang kan ya? Biasanya kan dusun. Apalagi kalau itu masih lurah. Biasanya kembali ke dusun, bukan ke RT RW. RT RW itu kan bentukan dari yang kepala desa. Ya, gitu ya. Lamongan 10 ada pertanyaan? Ini ketuanya siapa ini? Halo, Lamongan 10. Ketuanya siapa? Belum Soalnya ada mulai sekarang pertanyaan. saudara harus memasukkan foto hari ini loh. Nanti fotonya kita buat bertahap ya, kelompok Lamongan 1 dulu, Lamongan 10, baru kemudian Surabaya, biar ketane fotonya akeh, padahal ajane yoga, ya. Gimana? Lamongan 10? Sama ya sebenarnya konsepnya. Iya, Bu. Ini saya lihat di SIM KKN nggak ada apa-apanya soalnya nggak bisa dibuka. Tadi sebentar. Ini sudah nggak ada tulisannya soalnya. Ini yang lama, Mas. Ini kalau saya lihat ya, cuma ada Gresik, Lumajang, Mojokerto, Nganjuk, Pacitan, Pasuruan, Sidoarjo, Surabaya. Nah ini nggak muncul. Jadi memang belum disetting. Ya. Soalnya tugasnya ketua itu adalah membuat laporan logbook. Kalau di situ kan ada logbooknya toh. Nah, logbooknya mulai dari yang pertama itu yang saudara buat. Ini pun saya juga tidak bisa masuk. Saya tuh bingung, saya itu sebenarnya masuknya dari mana, nggak jelas juga di sini. Gitu ya. Jadi nanti tolong Masnya buat program, masuk ke sini, terus kemudian masukkan yang lain. Progresnya juga sekalian. Itu ya progres kita hari ini. Penlat 1, isinya Penlat 1 terserah wes, kegiatannya adalah mencari data satu wilayah untuk dikunjungi sebagai wilayah KKN, yang kedua mengidentifikasi program. Udah gitu aja. Karena kita juga belum menentukan wilayahnya kan. Gitu ya. Lamongan 10 ada pertanyaan? Nggak ada toh? Gampang ya. Gak usah nemen-nemen. Ya Mbak, apa Mbak? Iya Bu, Mas, belum ada. Jadi belum ada pertanyaan ya? Saya pikir masih belum jelas. Ya, wes. Mahasiswa wis dhuwur-dhuwur itu gampang. Oke, Surabaya 12. Sudah nemu ketuanya siapa ini? Surabaya 12.
Halo? Surabaya 12? Belum nemu ketua? Tolong dibuat ketua ya. Sudah, Bu. Sudah, Siapa? Ibu. Siapa? Iya Bu, saya Bu. Itu Bu Saya itu sudah. siapa? Riki Hah? Dayat. Riki Dayat. Nek jenengmu gak podo ning kene ya iku sing angel. Oke, Ricky Dayat. Hidayat ya. Iya. Oke. Surabaya 12 maunya di mana ini? Kecamatan apa? Ini masih didiskusikan sama teman-teman Bu. Yang paling yang ini kalian berada di Surabaya semua yang di Surabaya 12 ini. Iya. Ya, di Surabaya semua. Kira-kira daerah Surabaya yang tidak terlalu rawan yang di mana? Yang saya kemarin itu di Sambikerep. Sambikerep. Ya, siap. Deh, Bu meneh lo ya. Iya, ya Bu. Kok Sambikerep? Iya, saya kemarin di Sambikerep. Jadi gini, Surabaya itu ada 2, ya. Terus ya saya kemarin itu KKN yang UNESA itu saya kan Surabaya semua. Satunya di Sambikerep, yang satunya saya lupa ya. Saya tuh orang yang susah untuk menghafal. Cuman kemarin yang saya cari dulu. Timbangannya aku lali. Ini tidak bisa saya ganti soalnya. Nggak mau. Ya wis lah, gak itu dibuka kok. Nggak mau. Ya wis. Jadi kalau sorry. Surabaya 12 ini dari jurusan apa saja? Seni musik, bahasa Jawa, hukum, tata rias, pendidikan sains, sama ilmu olahraga Bu. Terakhir IPS, pendidikan IPS. Ini dari pendidikan semua atau non kependidikan? Ada yang non, Bu. Ada yang non, Bu. Yang non kependidikan itu yang mana? Hukum, Bu. Yang dari jurusan apa? Hah? Seni musik. S1 seni musik, Bu. Hukum, Bu. Gini ya, bukan berarti kalau yang seperti itu kemudian tidak punya apa-apa. Saudara nanti yang bagian kontribusi support system ya. Jadi saya tidak tahu. Bukan berarti kemudian yang kalau banyak pendidikan yang non kependidikan dikalahkan, enggak. Mungkin pada satu daerah tertentu yang dibutuhkan malah yang non kependidikan. Silakan aja. Soalnya yang kemarin itu ini yang saya yang belajar dari KMP ya. Kan saya kena Tulungagung. Di mirip gambar sama daerah Wahidah itu. Itu karena sekolahnya akreditasi C, sehingga lebih banyak mereka itu membantu mengajar. Tapi bukan berarti kemudian harus membantu mengajar semua. Kalau misalnya yang tadi seni ya, seni itu bisa sebagai support system di pendidikan ya monggo. Gitu. Karena terutama untuk sekolah-sekolah yang di anak usia dini, itu jarang ada guru yang memasukkan unsur seni sebagai suatu pembelajaran. Nah, kalau memang nanti saudara bisa membuat berbagai macam media, terutama yang sifatnya seni, itu malah lebih enak.
Ya, bisa saja seperti itu. Atau yang lain itu silahkan. Nah, mungkin kalau hukum berarti kan pada saat orang membuat, ini kan hanya memberikan contoh saja. Kalau di daerah Surabaya 12 ini adalah wirausaha, nah sekarang bagaimana caranya mematenkan ikon yang ada di desa tersebut atau di daerah tersebut. Itu kan berarti orang-orang hukum yang jalan. Terserah wis, saya tidak bisa mengatakan ya dan tidak. Ya, karena tuntutannya nanti kan KKN 1 semester ini juga muatannya dari mata kuliah yang lain. Itu loh. Makanya saya itu bingung yang harus dipegang oleh DPL itu yang mana? Yang konsepnya KKN atau yang harus mendukung dari praktek saudara kuliah. Ini yang susah ya, karena setiap jurusan prodi kan beda tuntutannya. Ya, gitu ya KKN ya. Yang Surabaya 12 ada bayangan kira-kira mau di daerah mana? Daerah-daerah pinggiran itu loh Mbak, Mas, yang kayaknya itu belum tersentuh. Kemarin yang di Sambi Kerep itu juga banyak yang pengen sebenarnya. Di daerahnya Unesalida itu juga banyak yang belum tersentuh. Kalau yang kemarin di daerah saya kemarin, dia mengembangkan aquaponik ya, yang dimana di ember. Jadi ember yang gede itu isinya lele, tapi di atasnya itu ada aquaponiknya. Ya, itu kan hanya salah satu, karena mereka memanfaatkan lahan. Di sana itu lahannya masih gede-gede, tapi gersang. Nah, kalau lele itu kan tidak butuh air bersih, malah yang dibutuhkan kan air kotor. Nggak terlalu bersih lah. Sehingga mereka memanfaatkan kondisi alam. Silahkan saudara nanti mau mengembangkan apa di desa tersebut ya. Sesuai dengan kondisi alam lah. Ya. Kembali lagi protokol kesehatan yang saya utamakan. Oke, kakak Surabaya 12, ada pertanyaan? Belum ada atau gampang ya? Karena hari ini itu kan baru bicara tentang saudara mau menentukan wilayah mana. Setelah itu baru saudara mengidentifikasi. Coba dicari di googling ya. Kalau misalnya kemarin saya memaksa mahasiswa untuk cari daerah, bukan cari daerah, untuk menentukan saudara mau membuat program apa, itu lihat dari demografinya dulu. Cari dulu demografinya dari daerah yang akan saudara pakai, yang saudara tuju. Baru kemudian saudara lihat, ya. Terus kalau untuk mau masuk ke sekolah-sekolah, lihat di dapodiknya. Sekolah tersebut itu akreditasinya apa? Kira-kira saudara bisa memberikan kontribusi apa di sekolah tersebut. Dan itu aja, itu yang dipegang dulu. Demografi dari daerah yang akan saudara pakai. Ya, supaya nanti tidak bingung. Kalau Surabaya 20 juga akan berdempetan dengan Surabaya 12 juga enggak apa-apa. Enggak ada masalah. Cuman itu tadi cepet-cepetan ya, karena Surabaya itu kan yang mau ngambil kan banyak. Surabaya 20 sama ya, yang paling banyak. Oke, Surabaya 12 ada pertanyaan? Izin bertanya Bu, untuk daerah Kenjeran sama Keputi bagaimana Bu menurut Ibu? Saya enggak ada masalah sebenarnya. Oh begitu. Ya, jadi diutamakan ada mahasiswa yang tinggal di daerah tersebut, sehingga dia yang akan sering-sering di lapangan, sedangkan teman-teman yang lain sebagai support sebenarnya. Tidak semuanya itu harus geruduk ke sana lah, geruduk ke sana itu saya yang khawatir. Misalnya kalau Surabaya 12 di sini ya, kalau saya lihat kan sekitar 17 mahasiswa. 17 mahasiswa, 16 sih sama saya 17. Itu kemudian kalau kalian ke sana rombongan dah. Kalian kan berarti orang yang tidak mematuhi aturan sebenarnya. Ke sana itu dibagi-bagi. Jadi enggak semua 16 ke sana ya. Saya juga khawatir kalau saudara itu gerombolan ke sana. Silakan.
Ada yang tinggal daerah Keputih Kenjeran tuh. Ya paling tidak ada beberapa yang tinggal di daerah-daerah situ. Jadi kalau nanti butuh-butuh, tidak hanya satu, kita itu tidak hanya tergantung pada satu orang. Wis terserah wis, enak piye. Tapi kalau saudara punya banyak akses di situ ya, monggo-monggo aja. Karena kita juga butuh akses toh. Akses kedekatan dengan aparat di sekitar situ. Nah, kalau kemudian orang asing tiba-tiba datang, saudara sebagai orang asing tiba-tiba saudara datang, ya kadang-kadang mereka juga akan sedikit menolak, apalagi kondisi kayak gini. Gitu ya, Mas ya? Iya, Bu. Bisa dipahami ya? Oke, ada lagi pertanyaan dari Surabaya 12? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya lanjutkan Surabaya 20 ya. Sama ya pesertanya? 15. Oke. Saya jangan dijadikan admin, Mbak. Saya orang yang pemalas kayak gini. Saya itu hanya sebagai anggota ya, Mbak ya. Digita ya. Digita saya itu. Ya. Supaya tidak sering-sering ke saya. Ini gini, model saya itu untuk semua kelompok. Kalau ada apa-apa jangan japri, tidak akan saya balas. Saya lebih suka kalau saudara ngobrolnya di kelompok. Apapun, itu lebih menyenangkan daripada japri. Karena kalau japri saya harus menjawab satu-satu, saya tidak mau. Lebih baik saya jawab satu untuk semua orang. Dan itu jawaban yang sama. Ya. Jadi tolong usahakan semua permasalahan kelompok ya dibicarakan di kelompok. Biar yang lain sama-sama tahu. Karena kondisi kayak gini, kalau antar anggota itu jawabannya beda, itu nanti akan menimbulkan banyak persepsi. Malah sebenarnya saya itu menginginkan 4 kelompok ini jadi satu, kan enggak ada 100 ini. Nah, cuman nanti koordinasinya yang susah, ini sebenarnya kelompok mana yang ngomong lah, kayak gitu loh. Nggak apa-apa. Gitu. Oke, Surabaya 20 sudah punya tempat kira-kira bayangan? Sudah, Ibu. Di mana, Mbak? Di Jepara situ, Bu. Kecamatan Bubutan. Jepara itu mana? Wah, nggak ngerti, Mbak. Dekatnya Pasar Turi tuh, Bu. Pasar Turi. GS. Heeh. Salah, Mbak. Aku itu bukan orang yang suka menjelajah, jadi mikir fisik. Bubutan ya? Iya, Ibu. Itu nanti di apa, Mbak? Di RW tertentu atau RT tertentu? Sudah nemu belum? Belum, Ibu. Belum sejauh itu. Yang di daerah Bubutan berapa orang? Yang ada yang rumahnya daerah-daerah sekitar Bubutan? Kelompokmu ini? Ada 1 orang, Bu. Nggak, aksesnya gampang nggak? Khawatirnya itu tadi, 1 orang, lah gitu loh. Jadi, kalau mau menentukan tempat, coba cari akses yang paling enak. Paling tidak kan yang tinggal di daerah Bubutan itu, ya bukan 1. Supaya nanti kalau ada masalah-masalah itu enggak ya gitu loh. Masih ada teman lain yang bisa membantu. Kan kasihan kalau dia itu kemudian jadi tempat apa istilahnya? Tempat semuanya dia yang menanggung gitu loh. Paling tidak kan daerah sekitar Bubutan ya mungkin ada yang tinggal di daerah PGS, mungkin daerah Perak, mungkin yang daerah Pahlawan itu loh, Mbak. Jadi kalau ada apa-apa ini konfirmasinya cepat. Iya, Ibu. Dan misalnya kalau 1 tinggal di Bubutan, yang lain tinggal di daerah misalnya Kenjeran lah, kan suwi. Tuh. Kalau kemarin ada yang tanya, ini pindah ke sini, itu bukan wewenang saya yang mengatakan pindah-pindah itu. Saya itu hanya dapat, ini loh, mahasiswa saya, wes bar,
Saya tidak punya hak, tidak punya wewenang untuk mengganti-ganti saudara. Tidak ada. Oh, saya aja kenal saudara ya di sini. Kan gitu toh sebenarnya. Nah, kemarin kalau ada yang tanya ke saya, ini ada yang meninggal, kemudian saya menggantikan. Lah saya kan tidak tahu. Kalau sekedar informasi ya sudah saya terima. Nah, terus kalau kemudian ada yang pindah, lah itu bukan saya. Ngomong langsung ke kapusnya. Gitu ya. Ngomong ke Pak Jeki atau ke Pak Soleh, ya terserah. Mergo aku ya gak ngerti. Iya, Ibu. Ya, gitu ya Mbak ya. Untuk semuanya juga begitu. Usahakan kalau memilih tempat, ada temennya yang tinggal di daerah situ, supaya nanti lebih mudah untuk koordinasinya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, gampang enggak ke aparatnya? Khawatirnya kalau kemudian susah itu loh. Soalnya yang di KKN saya yang dulu, yang di 2020, karena ada permasalahan dengan gelombang sebelumnya, jadi sedikit dipersulit. Nah, paling tidak punya hubungan yang baiklah dengan aparat. Gitu. Kalau tidak punya hubungan yang baik, tolong cari teman-temanmu itu yang sosialisasi dan penyesuaian dirinya itu gampang. Gitu ya. Ini kan hanya sekedar memuluskan jalanmu untuk KKN gitu aja loh. Kalau kalian itu dari awal sudah dipersulit sama aparat, lah ngapain kamu terus-terusan ada di situ? Kan gitu toh logikanya. Nah, jadi kalau bisa cari pertama cari ketua dulu. Setelah itu dari ketua dan perangkatnya nyari desa. Kalau nyari desa berarti tadi siapa yang kira-kira dari teman-teman kalian itu yang paling enak desanya untuk dikunjungi. Nah, kalau desanya enak dikunjungi berarti hubungannya dengan person teman saudara dengan aparat setempat, kira-kira itu jalinannya bagus apa enggak. Nah, kan gitu. Karena ada beberapa kabupaten kota yang minta izinnya itu sampai di Pemda. Tapi ada juga yang hanya minta izinnya lewat kecamatan. Nah, ngomong-ngomong itu loh Mbak. Kayak yang kemarin yang bisa ambil kerep itu sampai minta yang bagus Bang. Siva, tolong dilihat Siva. Itu ada orang yang kerja bakti enggak? Kalau ada, itu tolong kuenya dikasihkan. Ya. Yang gede, yang kotak gede. Sorry ya, saya. Enggak, ini lo ngomong ke sini, sorry. Bisa enggak ngambil? Ya udah. Sorry sih sebentar ya. Masker kain mau enggak? Kita masker kain semua. Iya, ada yang lucu. Simpan, tunggu. Tadi tak tahu gimana. Kamu kan nggak mau yang pink kan? Nggak mau. Kalau yang ini, sekarang enggak. Rumah hujannya dikembangkan. Enggak, yang sana. Yang situ. Lihat atas bawahnya, Mbak. Ya.
Maaf ya, wes, kamu sampai mana? Terus gini, kan belajar pengalaman dari yang kemarin, ya, karena di gelombang sebelumnya itu bermasalah, akhirnya gelombang terakhir itu yang dipermasalahkan, sehingga harus minta izin ke Bakesbang. Nah kayak gitu tuh loh, itu susahnya kan kayak gitu. Jadi kalau bisa cari daerah-daerah yang kayaknya welcome, ya, ini lebih enak untuk diajak jadikan mitra pada saat KKN. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Iya, Satunya Ibu. lagi enggak apa-apa, wes, Saya mau bertanya. Yang satunya lagi enggak apa-apa. Yang kalian kan kalian ngambil kan? Enggak kan? Sorry. Pipi. Iya, Bu, nggak apa-apa. Saya mau bertanya, Bu. Saya dari kelompok KKN 20 Surabaya. Saya bertanya, kan kita sudah punya pandangan buat tempat, Bu. Nah, itu kebetulan ada 2 anak yang rumahnya itu berdekatan sama lokasinya, Bu. Kemarin kita sudah survei alamatnya anak-anak juga. Terus ada 2 anak yang kebetulan rumahnya dekat sama tempatnya itu. Terus kebetulan teman saya kemarin itu juga KKN di tempat itu, Bu. Dan itu udah dipakai buat 3 gelombang gitu. Dan Yang 2020. 2020 kemarin barusan ini. Itu kemarin dia memilih tempat KKN di Kecamatan Bubutan itu, Bu, yang tempatnya akan kita akan pilih nanti, Bu. Nah, kita tuh sudah mendapatkan nomor dari Ibu RT dan Ibu RW-nya, Bu. Itu kiranya kita harus menghubungi dulu atau bagaimana, Bu? Iya, menghubungi lagi. Jadi kalau yang kemarin itu kan 2020, karena programnya 2021 dan ini lebih lama dibandingkan yang kemarin. Gelombang 1, 2 itu yang 2020 gelombang 1, 2 itu kan hanya 1 bulan. Iya. Nah, sekarang kan ini lebih toh. Kan hitungannya kemarin untuk yang MBKM ini kan 1 semester. Mau 1 semester full atau 1 semester setengah aku ya ngerti. Pokoknya kan lebih lama dari yang kemarin. Nah, kalau kemarin itu 1 bulan, sudah semua. Sudah. Banyak. Yang kerja tapi banyak. Hah? Ada yang punya rumah sakit. Hah? Ada yang punya rumah sakit. Berarti kita di dalam rumah apa di luar? Iya. Gitu ya Mbak ya. Jadi tolong konfirmasi lagi sama Bu RW. Kalau mereka itu merasa kalau 3 gelombang berurutan itu kan berarti menunjukkan mereka itu senang, puas dengan gelombang sebelumnya. Nah sekarang coba aku nggak ngerti ya gelombang sebelumnya itu mereka itu melakukan kegiatan, melakukan program apa saja. Coba tanya ke Ibu Camat ya, tadi RW ya? Bu RT sama Bu RW-nya. Iya. Kan tinggi RW itu daripada RT. Oh iya Bu. 1 RW lah iyo. Tanyakan ke Bu RW kira-kira boleh enggak kita melakukan kegiatan KKN lagi. Terus kalau mereka itu welcome, kira-kira mereka punya request apa saja. Kalau misalnya requestnya, nggak usah Mbak, pakai kelanjutan yang kemarin itu malah lebih enak toh. Oh iya Bu. Nah gitu ya. Iya Bu. Jadi tolong dicari untuk yang bukutan kemarin itu programnya apa saja. Nah, sekolah gampang kan? Iya Bu. Terus Mbak jangan ngel-ngel Mbak. Iya makasih Bu. Susah udah. Ya. Ada lagi? Nyontoh yang Surabaya 20 ya. Kalau yang luar-luar saya enggak tahu. Saya kemarin itu mau jadi DPL karena Surabaya. Saya nggak mau di luar Surabaya. Lah kok ini dapat Lamongan. Aduh. Karena kami harus meninjau juga gitu loh, survei lapangan. Gitu.
Oke. Ada pertanyaan? Surabaya 12, Lamongan 1, 10. Terus gak enak, Rek. Semakin cepat semakin bagus. Bu, ini bertanya, Bu. Dari Ya. Surabaya 12. Vicky Hidayat ya. Ini untuk kegiatan KKN, apakah kita dapat mendapatkan dana, Bu? Nah, aku sih nggak ngerti aku. Oh, okay. Nggak ngerti. Kemarin itu saya sriwing-sriwing mendengarkan. Kayaknya sih enggak. Kayaknya enggak. Kayaknya enggak. Nggak tahu. Kalau yang kemarin kan memang kemarin itu nggak ada bantuan toh. Yang 2020 kan memang nggak ada bantuan. Karena proyeksinya kita itu bukan fisik. Gitu loh. Oh, iya. Makanya kalau bisa jangan punya kegiatan yang sifatnya fisik, tapi kegiatan-kegiatan yang sifatnya non fisik. Pelatihan. Nah, kalau pelatihan kan berarti ya kalau memang mau mendatangkan kan berarti ya jenis orang Indonesia ya. Kan mesti ada konsumsinya lah, itu konsumsi kalian sendiri. Nah, kayak itu tuh. Tapi aku ya gak wani ngomong ya. Ya wes mikir dewe. Ya kalau bisa, kalau di situ ada tokoh apa? Pengusahanya ya coba sih. Kalau memang ada orang tua yang kayaknya secara finansial mau membantu anaknya ya nggak apa-apa. Tapi nggak ada. Seingat saya nggak ada. Oh iya, terima Gitu kasih, ya, Mas, Bu. ya? Iya. Ini Ya, wes. dari hasil diskusi Mari. kami sudah mendapatkan tempat, Bu, dari daerah Gubeng. Terserah wis, Mas. Aku Ya. nggak ngerti soalnya. Ya, Bu. Itu aja, Ya. Bu. Jadi tolong dilihat kalau misalnya ya segini aja loh. Gubeng itu kan daerah sentra-sentra apa misalnya. Jadi kalau misalnya di situ ada yang lemah, bukan berarti kalau daerah Gubeng itu daerah Gubeng mana? Daerah Kalidami itu toh. Gubeng itu Gubeng mana ini? Gubeng Kertajaya toh? Gubeng belakang rel katanya, Bu. Gubeng dekat rel katanya gitu. Soalnya ada yang rumahnya daerah Gubeng situ. Sudah tanya ke kita mau memaksimalkan. Sorry ya. Ya. Zaman saya dulu waktu kuliah S1 itu kan ada daerah-daerah lokalisasi ya. Ya mungkin salah satunya daerah Gubeng itu. Coba itu yang rumahnya daerah Gubeng lokalisasi belakangnya rel itu. Nah itu nanti bisa dimaksimalkan untuk sosialisasi apalah, kesehatan lah. Nah coba nanti ke bidang-bidang apa itu nggak ngerti. Ya. Cuman kalau daerah-daerah padat seperti itu, ya ini tadi yang dikhawatirkan. Karena Surabaya bukan berarti Surabaya itu lebih bagus untuk protokol, kadang-kadang malah tidak. Nah, daerah-daerah seperti itu yang saya agak khawatir. Terserah. Gubeng itu Gubeng mana, saya kan tidak jelas juga. RT berapa, RW berapa, RT berapa. Dan itu nanti demografinya gimana. Tarik dulu aja informasinya tentang Gubeng itu. Itu Gubeng mana? Ya, beda ya kalau dengan yang Lamongan, berarti yang Lamongan itu kan lebih luas. Demografinya lebih luas, tapi biasanya penduduknya lebih sedikit, kecuali daerah-daerah tertentu. Ya. Gitu ya. Bu. Ya, Bu, terima kasih, Bu. Memaksa. Oh, enggak boleh, itu boleh. Ya, wong sing nglakoni kalian kok. Cuman masalahnya kan saya harus mewanti-wanti kalian itu bisa mematuhi protokol apa enggak. Gitu aja. Oke, ada pertanyaan? Lamongan? Mohon izin bertanya terkait surat perizinan, Bu. Itu apakah itu dari kita kampus, Mbak? Dari kampus itu, Mbak. Tapi kita menunggu mendapat suratnya dari kampus dulu aja. Iya. Kan saya, Mbak. Coba sih kamu tanya ke kelompok yang lain, itu biasanya dari UNESA sendiri. Nanti akan dikeluarkan biasanya akan dibuatkan satu surat ya, dan itu nanti dipakai untuk ke daerah.
untuk ke tempat-tempat lokasi. Seingat saya dulu seperti itu. Nggih, Bu, terima kasih. Ada lagi? Nanti kalau ada permasalahan untuk surat menyurat, langsung ya, biar nanti saya forwardkan ke grup yang DPL. Soalnya kalau enggak, kita yang sering-sering minta, yang sering-sering rusuh itu biasanya tidak ditanggapi secara langsung gitu loh. Jadi biasanya kenapa saya buat grup besar, grup seperti ini supaya nanti saya itu lebih mudah mengidentifikasi permasalahan di lapangan. Soalnya yang kemarin ya belajar dari pengalaman kemarin itu. Akhirnya yang satu kelompok saya itu dipindah RT-nya karena permasalahan dengan gelombang sebelumnya. Oke, ada lagi? Ada ya? Saya tunggu beritanya ya. Semakin cepat semakin bagus supaya nanti saya juga bisa mengidentifikasi demografinya daerah tersebut. Ya, sehingga nanti saudara cari informasi dari daerah tersebut kira-kira nanti bisa dimaksimalkan untuk kondisi apa saja. Gitu ya? Oke, ada pertanyaan? Oke, silahkan saudara keluar semua rojanya biar bisa di screenshot. Tolong nanti kirimkan ke saya ya, screenshotnya ya, supaya nanti saya bisa laporan ke kelompok DPL. Ini sudah mandi semua, toh? Sudah. Alhamdulillah Ya, belum, wes. Bu. Ampun, Bu. Urusanmu ya, kamu udah mandi atau belum itu urusanmu tuh urusanku. Aku lo gak peduli. Ya, pokoknya kan kelihatan di laporan gitu aja. Oke? 54 berarti ada 2 slide ya nanti ya. Belum keluar semua. Ini nanti berapa slide ini? Siapa yang bagian foto? Sudah? Sudah. Ini yang G ini siapa aku nggak ngerti. Ini ada L juga nggak ngerti. Sudah difoto? Oke, slide berikutnya. Kayaknya nggak kelihatan di sini. Ini nggak bisa ganti slide ya. Itu yang Zoom ya. Ini kan Google Meet. Udah. Oke, sampai ketemu. Tolong untuk setiap kelompok buatkan ketua dan perangkatnya, buat grup lagi, grup gabungan ya, supaya saya tidak berulang-ulang untuk forward dari satu kelompok ke kelompok yang lain. Tapi kalau untuk konsultasi kelompok saya akan memberikan berdasarkan kelompok masing-masing. Itu ya. Jadi grup DPL gabungan ya. Gabungan KKN untuk saya. Gitu ya. Oke, saya sudahi sampai sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Yo. Bu, apa tidak ada absennya, Bu? Terima kasih Bu. Bu Ismet Bu. Iya. Ya langsung keluar kamu.